Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Ustazah berharap Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ustazah berdoa semoga Ananda beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, untuk Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar. Yuk kita baca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihah. Amin. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah teks deskripsi. Jadi, kompetensi dasar ataupun tujuan yang paling mendasar yang harus dapat Ananda pahami saat kita mempelajari teks deskripsi ini adalah Ananda semua dapat mengenali informasi mengenai teks deskripsi, baik itu pengertiannya, tujuannya, dan lain sebagainya. Baiklah Ananda, sebelum Ustazah lanjutkan pembelajaran ini, Ustazah akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bernama Ustazah Rika Ardianti SPD. Jadi, dalam satu semester ini, Ananda semua akan belajar bahasa Indonesia bersama dengan saya. Oke. Pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan dalil yang berkaitan dengan teks deskripsi. Jadi, Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar." Nah, apa sih Ustazah kaitannya dengan pembelajaran kita? Jadi Ananda, di dalam teks deskripsi, kita harus mengungkapkan fakta ataupun menuliskan semuanya dengan benar. Nah, kaitannya apa dengan surah At-Taubah? Kaitannya adalah Allah menganjurkan kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang jujur ataupun orang yang benar. Karena itu adalah anjuran Allah dan itu jika kita melaksanakannya maka itu juga tanda bahwasannya kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Mengenai pengertian teks deskripsi, Ananda sebelumnya sudah tahu tidak apa itu teks deskripsi? Ayo coba diingat-ingat kembali, apakah Ananda sebelumnya sudah pernah membaca atau sudah pernah mendengar apa itu teks deskripsi? Jadi, teks deskripsi itu adalah teks yang memaparkan suatu objek ataupun hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah mendengar, melihat, atau merasakan hal yang dipaparkan tersebut. Sampai sini paham? Nah, jadi maksud dari teks deskripsi itu adalah kita menjelaskan secara rinci ataupun memaparkan sesuatu sehingga orang yang mendengarkan kita ataupun orang yang membaca tulisan kita seakan-akan beliau itu mendengarkan ataupun melihat dan juga merasakan apa yang sedang kita sampaikan. Jadi itulah yang dimaksud dengan teks deskripsi. Ustazah, apa sih tujuan kita mempelajari teks deskripsi? Oke Ananda, jadi tujuan kita mempelajari teks deskripsi itu adalah kita dapat menjelaskan pengalaman yang berhubungan dengan hasil pengamatan panca indera. Misalnya bentuk, suara, rasa, kelakuan, dan gerak-gerik. Misalnya nih, dalam kehidupan sehari-hari,
Ananda berbicara dengan orang tua Ananda di rumah, bahwasannya kamu memiliki teman baru di sekolah. Jadi, kamu jelaskan secara rinci siapa teman kamu, mulai dari bentuk matanya, tinggi badannya, warna kulitnya, bagaimana suaranya, makanan kesukaannya. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kamu menjelaskan semuanya tentang teman kamu secara rinci, jadi orang tua kamu itu seakan-akan sudah melihat, dapat membayangkannya. Jadi, menyambung komunikasinya. Seperti itu ya Ananda. Manfaat teks deskripsi. Jadi, deskripsi memiliki manfaat, yaitu deskripsi latar tempat, mendeskripsikan suasana, mendeskripsikan benda, dan juga mendeskripsikan fisik tokoh. Nah, jadi Ananda semua harus mengingat keempat manfaat teks deskripsi ini ya. Kegunaan teks deskripsi yaitu salah satunya adalah deskripsi fisik tokoh. Ustazah, apa itu deskripsi fisik tokoh? Oke, jadi deskripsi fisik tokoh itu adalah teks yang isinya menggambarkan diri tokoh melalui gambaran fisiknya, seperti seluruh anggota tubuh. Jadi, jika Ananda semua ingin menggunakan teks deskripsi ini untuk kegunaannya adalah mendeskripsikan seseorang, Ananda semuanya dapat mendeskripsikan melalui matanya, rambutnya, tangannya, kakinya, warna kulitnya, suaranya, kesukaannya, dan lain sebagainya yang tampak ataupun secara fisik. Jadi inilah kegunaan dari deskripsi fisik tokoh. Ananda semuanya coba perhatikan slide yang sedang ditampilkan. Jadi ini adalah salah satu contoh dari deskripsi fisik tokoh. Yuk, mari kita baca bersama-sama ya Ananda. Perempuan itu terhuyung-huyung, lalu sesaat kemudian jatuh tersungkur. Seperti telah memunggah beban berat dari pundaknya, dia tak sadarkan diri. Tergolek dalam semak belukar rimba raya yang lebat, dia seolah lelap tertidur. Kelihatan kumuh, pakaian yang robek-robek, rambut yang acak-acakan, dan tubuh yang tergores-gores. Perempuan itu menyiratkan kecantikan yang perkasa. Telapak kakinya yang merah jambu pecah-pecah. Di sana-sini berdarah. Kuku-kuku jari kaki dan tangannya yang memanjang tentunya dapat dihentikan pertumbuhannya. Dia juga tidak berhasil menyembunyikan tubuhnya yang indah. Bahkan ketika tubuh itu tak sempat lagi dirawat. Setiap langkah dalam setiap saat baginya merupakan waktu yang sangat menentukan jalan hidupnya. Nah, dari contoh yang sudah kita baca, tampak jelas bahwasannya penulis yaitu Siddhartha ini benar-benar mendeskripsikan fisik dari tokoh yang diceritakannya. Salah satu buktinya apa Ustazah? Nah, salah satu buktinya itu adalah ada kalimat yang berbunyi rambut yang acak-acakan. Nah, rambut itu kan merupakan salah satu anggota tubuh. Nah, itu juga merupakan bentuk fisik. Selain itu, apalagi Ustazah? Selain itu adalah telapak kakinya yang merah jambu pecah-pecah. Jadi, si penulis ini menjelaskan bahwasannya tokoh yang ada di dalam ceritanya itu memiliki telapak kaki yang sudah berwarna merah jambu dan telapak kakinya itu pecah-pecah. Jadi, ketika kita membaca contoh ini ataupun paragraf dalam cerita Sawitri oleh karya Danarto ini, kita dapat membayangkan bahwasannya perempuan itu sedang dalam keadaan tidak baik karena telapak kakinya pecah-pecah dan rambutnya acak-acakan. Selain itu, kuku dari jari kakinya juga
panjang-panjang, artinya perempuan ini tergambar perempuan yang sudah tidak terurus. Seperti itulah pendeskripsian dari Danarto. Manfaat dari teks deskripsi selanjutnya yaitu teks deskripsi dapat digunakan untuk mendeskripsikan latar tempat. Jadi, maksudnya adalah bahwa deskripsi latar tempat ini memberikan gambaran suatu tempat dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seakan-akan memang benar-benar melihat ataupun berada di tempat tersebut, seperti mendeskripsikan kota, desa, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Nah, baik, yuk coba kita lihat di slide selanjutnya. Jadi ini adalah salah satu contoh mengenai deskripsi latar tempat. Yuk coba Ustazah mau kita membacanya bersama-sama ya. Di matanya, kota Alexandria sore itu tampak begitu memesona. Cahaya mataharinya yang kuning keemasan seolah-olah menyapu atap-atap rumah, gedung-gedung, menara, dan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang di jalan. Semburat cahaya kuning yang terpantul dari riak gelombang di pantai menciptakan aura ketenangan dan kedamaian. Karya Habibur Rahman El-Siraji dalam novelnya Ketika Cinta Bertasbih pada tahun 2007. Jadi, dari teks yang kita baca ini tampak jelas bahwasannya teks deskripsi latar tempat yaitu pada kota Alexandria. Jadi si Habibur Rahman ataupun penulis, dia benar-benar mendeskripsikan bagaimana kondisi ataupun suasana kota Alexandria pada saat itu. Nah, di sini bagaimana salah satu bukti contohnya? Bukti contohnya itu adalah dia memaparkan bahwasan kota Alexandria itu memang benar-benar sangat indah, seperti tentang penjelasannya mengenai cahaya matahari yang menyapu atap-atap rumah, gedung, menara. Jadi, ketika si Habibur Rahman ini menjelaskan atau mendeskripsikan tentang kota Alexandria, kita sebagai pembaca memang benar-benar dapat membayangkan bagaimana keadaan kota Alexandria pada saat itu, sehingga kita juga seperti berada di kota tersebut. Selanjutnya adalah deskripsi suasana. Jadi, manfaat dari deskripsi suasana ini adalah kita dapat menjelaskan suasana dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seakan-akan memang benar-benar merasakan suasana tersebut. Jadi, suasana ini dapat berupa suasana sedih, bahagia, terharu, atau suasana yang benar-benar menggambarkan dengan suasana yang dirindukan dan lain sebagainya. Ayo coba sama-sama kita perhatikan tampilan slide di depan kita. Jadi ini adalah salah satu contoh tentang deskripsi suasana yang dideskripsikan oleh Andrea Hirata pada novelnya Laskar Pelangi tahun 2008. Pagi itu, waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas. Sebatang pohon filisium tua yang rindang meneduhiku. Ayahku duduk di sampingku, memeluk pundakku dengan kedua lengannya, dan tersenyum mengangguk-angguk pada setiap orang tua dan anak-anaknya yang duduk berderet-deret di bangku panjang lain di depan kami. Hari itu adalah hari yang penting, yaitu hari pertama masuk SD. Nah, dari teks yang kita baca, menurut Ananda, ini penggambaran suasana yang seperti apa? Suasana sedihkah? Bahagia? Atau penuh haru? Nah, jadi ini teks yang dideskripsikan oleh Andrea Hirata ini menggambarkan tentang suasana yang bahagia dan penuh haru. Mengapa? Karena di dalam teks tersebut dijelaskan ataupun digambarkan mengenai kebahagiaan seorang ayah dan anak yang sedang masuk SD ataupun
ayah yang sedang bangga terhadap anaknya yang dapat bersekolah pada hari itu. Jadi anaknya juga dalam suasana yang dijelaskan oleh Andrea Hirata, beliau menjelaskan bahwasannya si anak itu tidak melupakan kenang-kenangan hari pertama dia masuk SD. Jadi dia selalu mengingat waktunya, apa yang terjadi. Nah, seperti itu tetap dijelaskan di dalam deskripsi suasana. Selanjutnya mengenai deskripsi benda. Jadi, apa sih manfaat dari deskripsi benda? Nah, deskripsi benda ini bermanfaat untuk menggambarkan suatu benda dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seakan-akan melihat atau mengetahui benda-benda tersebut. Jadi deskripsi benda ini deskripsi yang paling sering dilakukan oleh penulis pada umumnya ya. Salah satunya itu bisa mendeskripsikan benda-benda di sekitar kita seperti radio, televisi, atau lain sebagainya. Jadi semua itu dijelaskan secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkannya atau memang seolah-olah melihat benda tersebut. Seperti itu ya. Nah, coba kita perhatikan contoh dari teks deskripsi benda. Ini juga ditulis oleh Andrea Hirata tetapi dalam novelnya yang berjudul Ayah pada tahun 2015 ya. Jadi isi teksnya itu adalah bahasa yang asing dan irama aneh dari negeri-negeri yang jauh kemerosok. Timbul tenggelam, menguing dari radio kuno yang tutup belakangnya tak tahu sudah minggat kemana. Sehingga tampak rangka kabel berkelok-kelok semau-maunya di antara tabung-tabung berdebu. Lalu, secara ajaib mengeluarkan bunyi bahkan musik, bahkan orang berkata-kata. Nah, di dalam teks ini, Andrea Hirata ini menjelaskan atau mendeskripsikan tentang apa coba? Ya, benar. Jadi, Andrea Hirata ini mendeskripsikan mengenai radio kuno. Jadi, di dalam novelnya, dia menjelaskan secara rinci tentang radio kuno yang tutupnya itu sudah tidak nampak, antenanya sudah berkelok-kelok, tetapi radio tersebut masih mengeluarkan bunyi, ataupun kita masih dapat mendengarkan musik dan juga orang-orang yang sedang berbicara. Jadi di sini dideskripsikan mengenai radio kuno. Pada pendeskripsiannya kita memang seperti seakan-akan melihat bahwasannya radio kuno itu sudah tidak memiliki tutup lagi. Jadi di sini memang tampak jelas tentang deskripsi benda yang telah dijelaskan. Nah, sampai di manfaat deskripsi tadi, itu adalah materi terakhir pada pertemuan kali ini ya Ananda. Baik, coba perhatikan slide selanjutnya. Ini adalah tugas untuk Ananda di rumah. Ini adalah tugas individu. Yuk coba perhatikan. Jadi yang Ustazah instruksikan adalah tulislah nama benda yang dideskripsikan pada kolom deskripsi di bawah ini. Jadi pada kolom deskripsi ini adalah pendeskripsian tentang suatu benda. Jadi tugas Ananda adalah menebak benda apakah yang telah dideskripsikan. Oke? Lalu tugas selanjutnya yaitu ada kata kunci. Jadi tugas Ananda mendeskripsikan kata kunci yang sudah Ustazah tulis seperti buah naga. Jadi Ananda semua harus mendeskripsikan warna kulitnya, warna buah, bentuknya, ukurannya, rasanya, dan seperti itu ya. Jadi tugas ini silakan Ananda kerjakan di buku tulis dan akan dikumpulkan pada jadwal LKPD selanjutnya. Oke? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Ustazah di nomor WA Ustazah yaitu 0819 9533 2081. Sekian
pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah jelaskan dan yang Ananda semua dengarkan dan Ananda baca dapat menjadi berkah dan juga Ananda dapat memahaminya. Ya, tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Ustazah berharap Ananda dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembelajaran pada hari ini. Yuk sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.